Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Jundi. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, semester 2, kelas D. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui alat perantara seperti kabel, kawat tembaga, dan alat-alat sejenis lainnya yang dapat mengantarkan arus listrik dengan baik. Satuan listrik adalah volt atau simbolnya V. Berdasarkan mengalir atau tidaknya suatu arus listrik, maka rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Ada rangkaian listrik terbuka dan ada rangkaian listrik tertutup. Rangkaian terbuka adalah di mana susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Yang kedua, rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup adalah di mana susunan alat-alat listrik yang menyatu menyebabkan arus listrik mengalir dengan optimal. Listrik dibagi menjadi dua. Ada listrik dinamis dan ada listrik statis. Listrik statis adalah sebuah muatan listrik yang diam pada suatu tempat dan tidak mengalir kemana-mana. Seperti yang kita ketahui, contohnya jika kita mempunyai sebuah penggaris, kemudian kita menggosok-gosokkannya di rambut kita yang kering, kemudian kita hendak menempelkannya pada potongan kertas yang kecil-kecil, kemudian potongan kertas yang kecil tersebut akan terangkat kepada penggaris dan menempel. Di sini adanya muatan listrik yang berada dalam penggaris tersebut, sehingga kertas-kertas yang tadi kecil-kecil itu bisa menempel dalam penggaris tersebut. Kemudian ada listrik dinamis. Seperti kita ketahui, listrik dinamis adalah arus listrik yang bergerak melalui alat perantara seperti kabel, kawat tembaga, dan lain sebagainya. Listrik dinamis dibagi menjadi tiga. Dibagi menjadi tiga rangkaian. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan ada rangkaian campuran. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung melihat pada rangkaian listrik tersebut, dari rangkaian seri kemudian ke rangkaian paralel. Mari kita melihat langsung ke rangkaiannya. Cekidot. Baiklah, di sini kita sudah mempunyai sebuah rangkaian, yakni rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa mempunyai cabang. Adapun komponen penyusun pada rangkaian seri kita ini adalah satu buah saklar, dua buah lampu, dan sumber energi listrik kita adalah batu baterai, dan alat pengantar listrik kita adalah kabel. Adapun kelebihan untuk rangkaian seri ini adalah, pertama, kuat arus yang dihasilkan itu sama besar. Kemudian dua buah lampu tersebut menyala dengan sama terangnya. Dan selain itu juga, pada proses pembuatan rangkaian ini tidak terlalu sulit, sederhana, dan bahkan tidak mengeluarkan terlalu banyak alat pengantar listrik atau kabel. Adapun kekurangan dari rangkaian seri adalah baterai cepat habis atau boros dalam penggunaan energi listrik. Kemudian jika salah satu mati, maka yang lain akan ikut mati. Seperti kita nyalakan dulu. Iya. Seperti ini yang kita katakan tadi. Dua buah lampu yang menyala dengan sama terangnya. Karena kuat arus yang dihasilkan dan yang mengalir itu sama besarnya. Jika salah satu konslet atau mati, maka yang lain akan ikut mati. Karena dia hanya satu cabang. Kita kasih contoh.
Ya, seperti inilah rangkaian seri atau biasa disebut dengan rangkaian tunggal karena hanya satu cabang. Baiklah, kita ke rangkaian yang kedua, yakni rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Di mana kelebihan dari rangkaian paralel adalah pertama, dia tidak boros listrik. Kemudian, jika salah satunya mati, maka yang lain tetap menyala. Seperti ini. Lampu yang atas mati, sedangkan lampu yang bawah tetap bisa menyala. Berbeda dengan seri, jika salah satunya mati, maka yang lain juga ikut mati. Dan jika kedua buah lampu menyala, maka nyala dari kedua buah lampu tersebut menjadi redup. Ini juga adalah salah satu kelemahan dari rangkaian listrik paralel. Ya, inilah yang dinamakan rangkaian listrik paralel. Kita sampai ke rangkaian terakhir, yakni rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun kelebihan dari rangkaian campuran ini adalah pertama, daya yang diserap itu sama. Yang kedua, jika ada saluran kabel yang terputus, maka yang lainnya tidak akan ikut terputus atau tidak terpengaruh. Keuntungan yang terakhir yakni rangkaian listrik campuran ini punya banyak variasi, sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti instalasi listrik rumahan dan lain sebagainya. Adapun kekurangan dari rangkaian campuran kita yaitu pertama, boros kabel, dan tentunya biaya yang dikeluarkan juga lebih mahal. Seperti namanya, rangkaian seri dan rangkaian paralel bisa kita lihat. Kita hidupkan untuk yang seri dan yang paralel. Ya, seperti ini. Jika salah satunya mati, maka yang lain tidak terpengaruh. Jika yang serinya mati, paralel juga tetap bisa menyala. Dan jika paralelnya yang mati, serinya tetap bisa menyala. Inilah yang dinamakan dengan rangkaian campuran. Tadi telah sama-sama kita lihat ketiga rangkaian kita, yakni rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Untuk sumber-sumber energi listrik dapat kita jumpai pada batu baterai, aki atau akumulator, dinamo, dan generator. Keempat benda ini hanya dapat menampung beberapa volt saja. Selain itu, listrik juga dapat dihasilkan melalui pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga sel surya, dan pembangkit listrik tenaga uap. Manfaat energi listrik bagi kehidupan di dunia ini adalah sangat signifikan. Energi listrik diubah menjadi energi panas, seperti contohnya setrika. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi cahaya, seperti pada contohnya yakni bola lampu atau neon. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi gerak, yakni pada kasus kipas angin yang memberikan kesejukan kepada kita. Bahaya dari energi listrik juga ada. Salah satunya yang paling bahaya adalah konsleting arus listrik, yang dimana dapat membuat rumah hangus terbakar, kehilangan harta benda bahkan nyawa. Untuk itu, mari bijak menggunakan energi listrik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.